Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk kuliah metodologi penelitian dan statistika untuk pertemuan yang membahas tentang non-experimental design atau desain non-eksperimental atau nama lainnya adalah studi observasional. Karena yang membedakan dengan pertemuan sebelumnya yaitu experimental design adalah ada tidaknya intervensi atau exposure yang disengaja oleh peneliti. Ya. Kalau kemarin eksperimental itu peneliti sengaja melakukan intervensi, kalau non-eksperimental atau observasional ini peneliti tidak melakukan intervensi, dia melakukan observasi mengenai apa-apa yang ada atau apa-apa yang sudah terjadi dalam praktek sehari-hari, seperti itu. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa pada studi ini peneliti tidak melakukan intervensi maupun manipulasi. Selain itu juga alokasi acak atau randomisasi itu juga tidak bisa karena ya pasien atau data yang diambil itu sudah terjadi secara natural seperti itu. Ya, misalnya bagaimana? Nah, contohnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian atau melakukan investigasi mengenai antihipertensi terhadap resiko kardiovaskuler, di mana antihipertensi ini adalah exposure-nya. Ya, kenapa kita sebut exposure? Karena kalau intervensi kita sebut intervensi karena dia dilakukan secara aktif. Ya, tapi kalau pada penelitian non-eksperimental atau observasional ini disebut atau variabel bebasnya biasanya disebut sebagai exposure atau paparan karena kalau paparan kan kesannya dia terpapar itu secara pasif gitu. Nah, dalam hal ini contohnya orang yang mendapatkan terapi antihipertensi itu risiko cardiovascular disease-nya seperti apa? Nah, penelitian bisa berjalan seperti ini. Setelah peneliti mempunyai pertanyaan penelitian, kemudian dia melakukan systematic review untuk melihat penyakit kardiovaskulernya atau cardiovascular disease-nya itu apa saja. Nah, misalnya ketemu contohnya adalah stroke, myocard infarct, dan kematian. Nah, itu bisa dijadikan sebagai luaran gitu. Jadi studinya melihat pengaruh atau paparan dari antihipertensi atau penggunaan antihipertensi terhadap risiko kardiovaskuler dalam hal ini adalah stroke, myocard infarct, dan kematian. Kemudian, pada studi observasional ini, peneliti tidak bisa memilih ya bahwa luarannya atau antihipertensinya dia pengennya yang ini saja gitu. Nah, itu relatif sulit karena datanya sudah ada, namanya observasional itu ya datanya sudah ada atau nanti kita hanya melihat data itu kalau kita cohort ya prospektif itu mungkin nanti datanya akan berjalan tetapi itu apa adanya gitu, tidak ada campur tangan peneliti. Peneliti hanya melihat atau merekam apa yang terjadi. Nah, karena sudah ada datanya, makanya peneliti nggak bisa memilih antihipertensi apa yang harusnya digunakan karena itu sudah digunakan dalam praktek sehari-hari. Nah, tidak adanya kontrol bukan kontrol pembanding ya, tidak adanya alokasi maupun atau randomisasi maupun intervensi. Jadi nggak adanya kemampuan dari peneliti untuk melakukan intervensi maupun randomisasi alokasi pasien itu tadi adalah isu yang serius. Ya karena biasanya penelitian kan ingin melihat hubungan antara intervensi atau exposure dalam hal ini terhadap outcome. Kalau kita nggak bisa mengontrol exposure apa yang diperoleh oleh pasien, kita juga akan akan kesulitan dalam membuktikan hubungan antara exposure tadi, misalnya penggunaan antihipertensi terhadap luaran tadi, karena ya kita nggak bisa mengontrol semuanya. Beda dengan eksperimental, kita bisa mengontrol semuanya. Pasiennya sudah bisa kita randomisasi, terapinya juga bisa kita pilih sendiri, pokoknya pasiennya dapatnya obat A atau obat B saja. Tapi kalau yang observasional itu tidak bisa.
itu sudah jalan dengan sendirinya, seperti itu. Nah, apa sih peran dari penelitian observasional atau non-eksperimental ini? Nah, kalau misalnya kemarin yang eksperimental itu menyediakan informasi pada setting laboratorium atau artificial atau buatan. Tapi kalau penelitian non-eksperimental atau observasional ini menyediakan informasi mengenai effectiveness dan safety dari suatu obat atau pengobatan dalam praktik sehari-hari gitu. Nah, ini kalau dilihat dari sudut pandang penelitian yang ke pasien. Nah, sebetulnya ada nggak sih penelitian yang non-eksperimental atau observasional yang tidak di pasien? Banyak, ya. Misalnya mengenai apa ya, screening, ya, screening apa namanya, zat aktif gitu. Itu kan observasional. Dia melakukan investigasi, tidak melakukan intervensi. Kalau dia tidak memodifikasi struktur ya, dia hanya mengidentifikasi kira-kira zat aktif apa yang ada di suatu tumbuhan. Itu juga observasional atau non-eksperimental. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah peneliti tidak melakukan intervensi seperti itu. Nah, di sini dilihat ada yang namanya effectiveness dan juga not efficacy. Bedanya apa? Efektivitas itu sama, keduanya sama-sama efek dari suatu obat. Misal kita bicara tentang obat, tapi kalau yang namanya efektivitas itu digunakan, istilah itu digunakan untuk penelitian yang menggunakan setting real atau daily practice atau kondisi real, kayak studi observasional ini. Sedangkan efficacy sama-sama efek, tetapi dia istilah ini sering digunakan pada setting yang artificial atau laboratory tadi, atau ya artificial, ya. Misalnya uji klinis, ya, seperti yang eksperimental kemarin, karena itu tidak real gitu. Oke, selain itu, peran dari studi observasional atau non-eksperimental ini untuk melengkapi kelemahan-kelemahan, ya, mengatasi kelemahan-kelemahan dan melengkapi data-data dari studi yang eksperimental. Jadi, tidak mana yang lebih bagus, tapi keduanya itu saling melengkapi. Jadi, eksperimental belum tentu lebih baik daripada, bukan berarti lebih baik daripada yang observasional, atau sebaliknya, observasional tidak tidak melulu lebih baik daripada eksperimental karena keduanya itu saling melengkapi, ya. Contohnya apa? Ya kita meneliti statin dan liver cancer. Kan bisa kita lakukan secara eksperimental, ya. Bisa nggak? Ya agak susah. Kenapa? Karena kalau kita meneliti intervensinya adalah statin dan kita menunggu sampai pasien itu mengalami liver cancer itu kan susah. Ya oleh karena itu bisa dilakukan oleh studi yang non eksperimental ini. Jadi nanti bisa tinggal dilihat pasien kanker hatinya, kemudian dilihat di riwayat belakangnya dia menggunakan obat statin apa enggak. Nah, kalau pakai yang eksperimental kan lama ya penelitiannya. Tapi kalau yang pakai observasional itu bisa lebih cepat karena outcome-nya sudah terjadi dan kita tinggal melacak ke belakang riwayat penggunaan statinnya. Selain itu, ethical issues ya. Kalau uji klinis, aspek etiknya kan ketat ya. Pasien harus dewasa, kemudian nggak ada komplikasi, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya observasional, kita nggak. Maksudnya, aspek isu etisnya mungkin hanya masalah kerahasiaan data. Gitu. Tapi masalah intervensi, masalah pasien boleh diberi obat apa tidak, kayak gitu, itu tidak ada masalah karena dia diberikan obat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau dalam praktek sehari-hari. Nah, itulah peran dari penelitian non-eksperimental atau observational study. Kalau kita bicara tentang proses pengembangan obat, di mana sih letak studi observasional? Ya, kalau kita ingat gambar ini, ya, proses pengembangan obat kan dari uji penemuan obat, uji preklinik, kemudian sampai uji klinis itu kan sudah lewat ya. Nah, kemudian di mana studi observasional? Biasanya dia dilakukan di uji klinis fase 4 atau
metode studinya disebut farmakoepidemiologi, atau kalau aktivitasnya disebut post-marketing surveillance. Ya, jadi surveillance pada obat setelah dipasarkan, seperti itu. Jadi kalau kita bicara apa namanya, observational study ini banyak dilakukan di akhir itu. Nah, sebenarnya tadi yang drug discovery, kemudian preklinis, itu juga kadang ada juga yang observational study, ya kayak tadi ya drug discovery, itu menemukan zat aktif dalam suatu tanaman atau tumbuhan. Kemudian uji preklinis misalnya analisis, ya analisisnya seberapa besar kadarnya dan lain sebagainya, itu juga observasional karena peneliti tidak melakukan intervensi. Jadi tidak terbatas pada uji yang pada pasien itu tadi. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya ini ujinya pada pasien ya. Jadi uji observasional yang pada pasien. Disebut studinya adalah farmakoepidemiologi. Epi itu dari kata Latin ya, epi adalah di antara, demios itu orang gitu. Kalau farmako kan obat ya. Nah, kalau dulunya epidemiologi gitu ya, itu biasa digunakan untuk melakukan studi pada infeksi, penyakit infeksi. Di mana ketika terjadi wabah itu kita coba untuk mengidentifikasi sumbernya apa. Jadi hasilnya atau outcome-nya adalah wabah, penyebabnya adalah apa? Nah, ini yang akan diinvestigasi menggunakan prinsip epidemiologi. Nah, farmakoepidemiologi atau observational study yang menggunakan studi farmakoepidemiologi ini, outcome-nya adalah sama, penyakit, ya. Nah, intervensinya atau exposure-nya itu adalah obat, gitu. Makanya disebut farmakoepidemiologi. Kemudian, nah, studi ini atau studi farmakoepidemiologi itu fokus pada paparan. Paparannya apa? Bisa berupa obat, ya namanya farmakoepidemiologi ya dari obat gitu. Tapi sekarang melebar ke faktor resiko, infeksi, dan lain sebagainya. Exposure-nya seperti itu. Kemudian outcome-nya apa ya tergantung riset question-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penelitiannya. Kalau kita bicara kemarin, kita sudah ini sampai sini, yang membedakan observasional dan eksperimental adalah ada tidaknya intervensi. Nah, ketika kita masuk ke observational study, ada dua jenis, yaitu observational yang deskriptif, ada observational yang analitik. Bedanya di mana? Bedanya adalah pada ada tidaknya hubungan antara penyebab dan efek. Maksudnya gimana? Contohnya begini, kalau yang deskriptif itu penelitiannya tidak melakukan evaluasi mengenai ada tidaknya hubungan antara penyebab dan efek. Ya, makanya di situ ada jenisnya adalah case report. Jadi ada contoh penelitian case report itu adalah misalnya ada kasus yang unik, luar biasa, ya, tapi satu aja kasus yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, itu bisa saja itu menjadi suatu studi di mana peneliti itu mendeskripsikan ya karakteristik dari pasiennya, penyakit, riwayat penyakitnya, riwayat terapinya dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan secara komprehensif, itu bisa menjadi suatu studi observasional ya dalam kategori yang case report. Kalau yang case series gimana? Ya, mirip dengan case report. Kalau case report tadi hanya satu kasus, tapi kalau case series itu kalau kasus yang sama itu terjadi pada banyak orang gitu. Ya. Jadi bedanya cuma di situ, satu kasus atau banyak kasus, ya. Kesamaannya mereka sama-sama mendeskripsikan ya, bagaimana sih kasus itu? Seperti apa sih kasusnya? Siapa sih orangnya? Bagaimana itu mungkin terjadi? Ya kalau memungkinkan ya, tetapi biasanya dia hanya mendeskripsikan apa yang bisa diobservasi seperti itu. Nah, bedanya dengan yang analitik di metode observasional yang analitik ini menghubungkan antara penyebab dan akibat. Penyebab kan berarti exposure-nya ya, paparannya ya. Akibatnya apa? Ya, setelah dapat paparan, akibatnya apa? Nah, kalau dalam studi observasional itu menghubungkan antara keduanya, itu artinya penelitiannya adalah penelitian yang observasional analitik. Nah, itu dibagi menjadi 3, case control, cross-sectional, dan cohort. Bedanya di mana? Bedanya
adalah di masalah pengumpulan datanya, ya. Nah, kita lihat yang cross-sectional dulu. Nah, cross-sectional, penelitian cross-sectional itu dia mengambil data exposure dan outcome itu dalam satu waktu. Jadi potong lintang itu dalam satu waktu. Saat itu ambil data penyebab, saat itu pula data outcome itu diambil. Seperti itu. Kalau yang case control dan cohort, ada proses, ada perbedaan waktu untuk melihat pengaruh dari paparan tersebut untuk menghasilkan outcome. Kalau cross-sectional ini nggak ada variabel waktunya, bedanya di situ. Kalau case control kan penyebabnya diambil di situ, outcome-nya diambil di situ. Contohnya apa? Misalnya begini, kita melakukan studi observational analytic untuk melihat merokok dan kanker paru. Secara biologi ada kan teorinya hubungan antara merokok dan kanker paru. Tapi kalau penelitian cross-seksional, penelitiannya akan seperti ini. Ada setiap individu akan ditanyakan, apakah Anda saat ini merokok dan apakah Anda saat ini kanker paru, ya, mengalami kanker paru. Jadi itu ditanyakan langsung. Nah, di situ kan kita tidak bisa melihat pengaruh paparan dari merokok terhadap kanker paru. Meskipun kalau kita hitung, dapatkan datanya, kita bisa menghitung nanti nilai relatif risk-nya atau pengaruh dari merokok terhadap kanker paru itu bisa kita hitung parameternya. Tetapi kan di situ kita tidak bisa melihat seberapa, kan harusnya ada beberapa faktor lain, misalnya seberapa lama mereka merokok, sehingga kita yakin bahwa merokoknya ini adalah penyebab dari kanker paru, seperti itu. Nah, itu kelemahan dari studi yang observational analytic yang cross-sectional. Karena diambil dalam satu waktu, seperti itu. Nah, kalau yang cohort, ya, cohort itu prinsipnya kita melakukan penelitian pada subjek uji atau pada sampel yang mendapatkan paparan dulu. Nah, setelah subjek uji atau sampel mendapatkan paparan, kemudian kita follow up. Maka misalnya saat ini melihat orang-orang yang mendapatkan obat tertentu, kemudian diikuti sampai ke masa depan, ya, sampai outcome-nya itu keluar. Nah, nanti jadi dari situ yang outcome positif berapa persen, negatif berapa persen, yang dapat exposure positif ya. Kemudian yang exposure negatif juga kita lakukan follow up dengan waktu yang sama. Kemudian nanti dari situ berapa persen yang dapat outcome positif dan berapa persen yang dapat outcome negatif. Nah, nanti dari situ kita bisa menghitung relatif risk atau risiko relatif. Jadi risiko relatif dari mendapatkan exposure dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan exposure. Contohnya, kita misalnya mengikuti pasien-pasien yang obesitas atau orang yang obes, ya, ada orang yang obes, sekian orang, kemudian di follow up, ya, misalnya pada saat ini kita mengumpulkan orang-orang yang obes dan juga orang-orang yang tidak obes, ya. Kedua kelompok tadi, baik yang obes maupun yang tidak obes, itu kita akan follow up. Dari situ, yang obes akan kita lihat dalam jangka waktu yang sama, nanti lihat berapa yang mengalami serangan jantung dan berapa yang tidak. Yang tidak obes juga kita lihat, ya, berapa yang mengalami serangan jantung dan berapa yang tidak. Nah, dari situ kita bisa menghitung gitu ya, berapa sih pengaruh atau seberapa kuat sih pengaruh obesitas terhadap serangan jantung, seperti itu. Ini adalah cohort study yang diambil datanya secara prospektif itu adalah menurut saya adalah gold standard untuk penelitian observational analytic. Karena apa? Dia resiko mengenai kualitas data yang jelek itu minimal, ya. Nah, cohort study bisa juga kita lakukan secara retrospektif, ya. Misalnya bagaimana? Ya, sama, ya. Misalnya pasien yang obesitas, tapi nggak sekarang, yang dulu, ya, misalnya 5-10 tahun yang lalu obesitas. Kemudian dilihat sekarang mereka berapa persen yang mengalami serangan jantung, gitu. Prosesnya sama, nanti kita bisa hitung risiko relatifnya. Bedanya dengan yang tadi apa? Adalah proses pengambilan data. Kalau yang prospektif, kita mulai dari saat ini,
pada pasien obesitas, kemudian diikuti pasien tersebut sampai outcome itu terjadi. Ya cukup makan waktu. Tapi kalau yang ini relatif lebih cepat, karena ngambilnya sekarang dan datanya pun sudah ada. Ya, kita tinggal tanya di masa lalu obes apa enggak, kemudian di follow up dari kelompok yang obes dan tidak itu berapa persen yang mengalami serangan jantung. Ya, ini juga relatif baik. Ya, karena menggunakan metode yang cohort seperti itu. Nah, tadi setelah ada cross-sectional dan juga yang cohort, yang ketiga adalah case control study. Ya. Nah, bedanya kalau ini juga relatif cepat gitu ya, langsung bisa selesai. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah dibalik ya. Kalau tadi kita mulainya dari exposure dulu, kemudian di follow up sampai terjadinya outcome. Kalau case control, itu kasus dulu dan kontrol dulu yang dicari. Kasusnya apa namanya? Kasus kan berarti kejadian outcome kan. Ya, kita mulai dari outcome yang positif. Misalnya orang-orang yang kanker paru tadi, ya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak kanker paru sebagai outcome negatif. Itu di follow up ke belakang, bukan follow up ya. Di trace back ke belakang untuk dilihat berapa persen yang paru-paru tadi, kanker paru tadi merokok, dan berapa persen yang tidak mengalami kanker paru itu yang juga merokok. Nanti bisa kita hitung namanya odds ratio. Ya, odds ratio. Nah, nanti bagaimana contoh perhitungannya itu nanti ada di mata kuliah farmakoepidemiologi. Contohnya tadi lung cancer ya, kanker paru dan merokok tadi. Ya, sudah saya jelaskan. Nah, itu tadi adalah 3 metode studi observasional analitik dan juga ada 2 metode observasional deskriptif. Tidak menutup kemungkinan penelitian-penelitian yang di laboratorium pun tadi sudah saya jelaskan juga menggunakan metode yang observasional, di mana peneliti mengidentifikasi ada tidaknya zat aktif misalnya dari tanaman tadi ya dan seterusnya. Nah itu adalah metode-metodenya. Nah kalau kita bicara tentang studi non-eksperimental atau observasional, ada kelemahannya, yaitu bias dan confounding. Nah, apa aja itu? Coba kita lihat. Yang pertama adalah bias. Bias itu bisa terjadi beberapa cara ya, karena yang jelas peneliti tidak bisa melakukan alokasi pasien mau dialokasikan kemana, nggak bisa randomisasi, dan juga tidak bisa melakukan intervensi. Jadi intervensinya terjadi secara natural. Bias yang pertama yang terjadi adalah selection bias, ya, di mana ketika subjek yang kita kumpulkan itu berbeda karakteristiknya. Kadang karena kita nggak bisa milih adanya pasien itu, ya sudah, mau nggak mau harus kita ambil. Perbedaan itu tidak hanya berdasarkan berdasarkan karakteristik individunya, tidak hanya berdasarkan variabel atributnya. Ya, coba kalau variabel atribut apa Anda bisa melihat presentasi mengenai variabel ya. Tidak hanya masalah itu, tetapi juga masalah misalnya contohnya nih, pasien durasi penggunaan obatnya ya, atau durasi penyakitnya. Ya, itu juga bisa menyebabkan bias juga, ya kan? Jangan-jangan yang satu sudah minum obat atau sudah merokok selama 5 tahun, yang satu baru 1 tahun. Kemudian kita lihat sama-sama outcome-nya lung cancer. Nah, itu kan juga bisa berpengaruh. Harusnya kan intervensinya sama. Ya, kemudian outcome-nya juga sama seperti itu. Nah, itu adalah jika outcome-nya ya itu adalah selection bias ya. Kemudian juga ada bias klasifikasi atau classification bias ya. Misalnya apa biasanya? Contohnya measurement of exposure ya. Kadang gini, kadang peneliti salah mengidentifikasi pasien dapat obat tapi dikiranya tidak dapat obat. Ya, atau tidak cukup mendapatkan obat. Padahal dia dapat obat, tapi dia nggak cukup gitu. Jadi dia dikelompokkan menjadi masuk ke dalam kelompok yang tidak mendapatkan obat misalnya kayak gitu. Nah, itu ada di dalam praktek penelitian observasional karena datanya kadang ada pasien yang ketika mendapatkan terapi tidak selesai, ya kan, masalah kepatuhan dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, kemudian itu bisa mempengaruhi outcome, ya kan, apakah itu nanti dimasukkan dalam penelitian atau dikeluarkan atau dimasukkan dalam kontrol atau masukkan di dalam intervensi,
ya kelompok yang dapat exposure atau dapat dalam kelompok yang kontrol. Nah, itu masalah itu kalau misalnya tidak seragam. Makanya disebut ada classification bias. Kemudian yang ketiga adalah bias recall, mengingat, ya, bias karena kesulitan mengingat. Misalnya yang tadi pasien kanker paru kemudian diingat merokoknya udah berapa lama, nah, kan orang susah kan ditanya merokoknya berapa lama, sehari berapa bungkus, kan susah lagi. Atau misalnya contoh masalah diet, ya, sebulan yang lalu konsumsinya apa aja, misalnya ingin meneliti tentang pengaruh diet terhadap outcome tertentu. Nah kan untuk mengingat hal-hal seperti itu kan kompleks ya, seperti itu. Apalagi kalau pasien nggak peduli dengan kebiasaan sehari-hari, seperti itu. Nah ini recall bias karena studinya observasional, kadang juga mengambil data secara retrospektif, ini bisa terjadi. Nah itu adalah contoh-contoh bias. Selain itu adalah confounding. Confounding itu apa? Misalnya, kalau dalam uji observasional ini misalnya ada faktor atau variabel yang bisa mempengaruhi exposure maupun outcome secara simultan atau bersamaan. Ya. Padahal kita ingin melihat hubungan antara exposure dan outcome saja. Tapi karena ada confounding atau pengecoh ya, itu menyebabkan hubungan antara exposure dan outcome itu jadi tidak kuat, maksudnya jadi tidak jelas gitu. Ya, karena bisa jadi hubungannya itu dipengaruhi oleh confounding variabel tadi. Contohnya, misalnya peneliti ingin melihat ya pengaruh atau hubungan antara exposure-nya adalah physical inactivity, ya pasien orang-orang yang jarang beraktivitas fisik terhadap luarannya adalah heart disease, penyakit jantung. Ya kan? Kan secara teori bisa dipengaruhi ya, penyakit jantung bisa apa orang yang jarang olahraga bisa menyebabkan penyakit jantung. Tapi ada yang confounding variabel ini, yaitu usia. Contohnya apa? Orang tua itu orang yang lebih tua, berarti usia kan ini, bisa mempengaruhi aktivitas olahraganya, ya kan? Orang yang lebih tua biasanya olahraganya mungkin nggak berat-berat seperti itu. Usia juga semakin tua, semakin bertambah usia, itu juga resiko mengalami penyakit jantung itu juga meningkat. Jadi karena usia ini mempengaruhi aktivitas fisik dan juga penyakit jantung, usia ini disebut sebagai confounding variabel. Jadi dia bisa mengganggu hubungan antara variabel bebas atau exposure, yaitu physical inactivity, terhadap heart disease. Ya, untuk melihat pengaruhnya nggak susah kalau pasien yang diambil itu usianya campur. Nah, oleh karena itu harus gimana? Ya harus dikelompokkan, ambilnya pasien-pasien yang atau orang-orang yang ini saja yang usianya sama ya atau dengan range tertentu. Selain itu, misalnya pengaruh kopi dengan kanker pankreas. Ya, confoundingnya misalnya adalah merokok. Orang merokok kan bisa mempengaruhi habit kopi. Kan enak banget ya katanya kalau misalnya merokok sambil minum kopi. Kemudian merokok juga bisa mempengaruhi kanker pankreas, seperti itu. Nah, confounding by indication for treatment. Contohnya pemilihan terapi yang dipengaruhi oleh keparahan dari pasien. Nah, itu juga mempengaruhi, bisa mengganggu pengaruh dari terapi terhadap outcome juga gitu ya. Jadi itu bisa dianggap sebagai confounding variable. Nah, terus agar compounding dan bias ini tidak terlalu berpengaruh gimana? Dilakukan stratifikasi ya, misalnya umurnya 18 sampai 60 sampelnya. Ya dikelompokkan, ya distratifikasi, nanti dilakukan subgroup analisis. Misalnya pada usia muda itu pengaruhnya seperti apa, tapi kalau yang usia tua pengaruhnya seperti apa. Itu yang pertama adalah stratifikasi. Kalau matching itu nanti adalah mencocokkan antara kelompok yang dapat variabel bebasnya, jadi faktor-faktornya itu disamakan gitu, disamakan disamakan
karakteristiknya, bisa juga di-matching, seperti itu. Nah, itu tadi yang bisa dilakukan agar tidak terjadi atau pengaruh confounding dan bias itu minimal. Nah, sehingga nanti observational study-nya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, sekarang untuk yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari studi non-eksperimental atau observational ini. Yang pertama adalah external validity-nya kuat. Kemarin external validity yaitu applicability, ya. Jadi bisa nggak diaplikasikan hasil penelitiannya ini untuk real setting? Ya, karena penelitiannya dari real setting datanya, berarti hasil penelitiannya bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan pada real setting. Berbeda dengan yang eksperimental kemarin, karena penelitiannya pada kondisi yang artificial, ya, yang buatan, maka kalau diaplikasikan untuk real setting itu mesti ada permasalahan. Kemudian yang kedua, memahami real world effectiveness, ya, bisa mendapatkan data efektivitas pada dunia nyata itu seperti apa. Itu bisa. Kemudian mampu untuk menangkap efek dari exposure yang jangka panjang, ya. Kalau uji klinis kan mungkin dalam 1, 2, 5 tahun lah paling lama, tapi kalau observational kita mau track, ya, back sampai 20, 50 tahun yang lalu pun bisa. Kemudian detection of unintended risk and benefit, ya, jadi misalnya manfaat maupun efek samping yang tidak terdeteksi saat uji klinis, itu bisa saja efek tambahan ketika uji observasional itu bisa muncul atau bisa teridentifikasi. Ya karena tadi kalau uji klinis kan cuma sebentar, tapi kalau yang observasional kan bisa lama. Nah, itu bisa menjadi kelebihannya seperti itu. Ya. Nah, kalau yang ada efek tambahan atau efek samping tambahan itu bisa dilakukan studi eksperimental lagi. Ya, contohnya ini kasus yang apa? Off label. Ya, off label itu mungkin di uji klinisnya dia belum teridentifikasi, tapi dalam prakteknya ya orang-orang kok yang dapat obat tertentu punya efek yang lebih baik, yang mana itu tidak sesuai indikasinya. Nah, kadang itu oleh praktisi digunakan begitu saja, tidak sesuai indikasi, makanya disebut off label. Makanya kalau off label untuk bisa jadi obat yang apa namanya obat yang namanya belum atau indikasinya belum teridentifikasi di secara resmi, yaitu perlu dilakukan studi eksperimental lagi. Jadi kayak siklus eksperimental, observasional, nemu lagi, eksperimental lagi, ya observasional lagi dan seterusnya. Makanya penelitian itu tidak pernah cukup atau tidak pernah bisa berhenti karena mesti ada lagi permasalahan yang muncul seperti itu. Nah, begitulah untuk kuliah mengenai non-eksperimental ini, untuk observational study. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.